Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, izin perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum programan komputer yang mencakup tiga topik utama, yaitu Database Management, Fundamentals of Java Programming, dan Python for Data Science. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rahmi Ramadhani Simatupang dengan NIM 250403013. Dan saya Alena Visa dengan NIM 250403005. Saya Ramani Zega dengan NIM 250403021. Nama saya Andi Putra Kurniawan Sadiku dengan NIM 25028. Nah, saya Nadine Sakinah Guru Ginting dengan NIM 25023. Nama saya Pagi Ilmi dengan NIM 25034. Langsung saja kita akan membahas mengenai data management. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini izinkan saya memperkenalkan, yaitu yang akan saya bahas, database management. Nah, latar belakang dari database management adalah proses pengelola kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur sehingga mudah diakses, dibarui, dan diamankan. Microsoft Access merupakan aplikasi pengelola basis data yang dikembangkan oleh Microsoft. Database digunakan untuk mengetahui masalah duplikasi data, kesulitan pencarian data, dan keamanan informasi. Pada praktikum ini dibuat database Pulih-In, yaitu platform layanan konsultasi kesehatan mental berbasis digital. Tujuannya untuk membuat masyarakat memperoleh layanan kesehatan mental secara lebih mudah dan terorganisir. Fungsi database tersebut itu, yang pertama ada menyimpan data secara terpusat, mengurangi redundasi data, mempermudah pengolahan informasi, yang terakhir meningkatkan keamanan data. Next. Sorry. Pada database, di landasan teori ini kami ambil, database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan tersimpan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan informasi. Model data yang kami gunakan dalam beberapa tipe data, pada Microsoft Access itu ada auto number, nomor otomatis, short text, teks maksimal 255 karakter, number, data angka, date, time, tanggal dan waktu, currency, nilai mata uang, attachment, lampiran file, calculate, hasil penghitungan otomatis, dan lookup wizard, pilihan data dari tabel. Selanjutnya, perancangan database atau digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem melalui input, proses, penyimpanan, hingga output. NIT Relationship Diagram atau IRD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam database. Komponen IRD yaitu entitas, objek yang disimpan datanya, atribut, informasi yang dimiliki entitas, relasi hubungan antar entitas. Selanjutnya jenis relasi yaitu one to atau satu dengan satu, one to many, satu dengan yang lain, many to many, yang lain dengan yang lain. ERD membantu memastikan database yang dibuat sesuai dengan kebutuhan sistem. Next. Implementasi pada database kami yaitu Pulih-In. Tabel yang dibuat pertama tabel pasien, penyimpan data pengguna yaitu ID pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, email, dan alamat. Yang kedua ada tabel konselor untuk menyimpan data konselor. Ada ID konselor, nama konselor, jenis spesialis, nomor HP, email, tarif, dan tarif. Ketiga ada tabel sesi konseling untuk menghubungkan pasien dengan konselor. Yang pertama ada ID sesi, ID pasien, ID konselor, tanggal sesi, dan jam sesi. Yang keempat ada tabel detail konseling berisi tentang keluhan pasien, tingkat keparahan, respon konselor. Yang kelima ada tabel riwayat konseling berisi tentang ringkasan hasil konseling, penilaian pasien, dan ulasan pasien. Kelima tabel ini saling terhubung melalui relationship sehingga membentuk sistem database yang saling terintegrasi. Next. Fitur Microsoft Access yang digunakan yaitu table untuk menyimpan data, relationship untuk menghubungkan table, query untuk mengolah dan menampilkan data, form untuk mempermudah input data, report untuk menampilkan hasil laporan, makro untuk menjalankan perintah otomatis, switchboard untuk menu utama dalam database, password untuk keamanan database. Kesimpulannya yaitu database membantu mengelola data secara efektif dan terstruktur. Microsoft Access menyediakan fitur-fitur untuk membangun database, dan database Pulih-In berhasil mengintegrasi data pasien, konselor, sesi, detail, dan riwayat konseling dalam satu sistem. Sistem ini dapat mendukung layanan konsultasi kesehatan mental secara lebih efisien dan terorganisir. Saya akan melanjutkan tentang Java. Latar belakangnya yaitu Java merupakan sebuah kumpulan teknologi yang dirancang untuk membuat sekaligus menjalankan perangkat lunak, baik pada komputer tunggal maupun dalam lingkungan jaringan yang diperkenalkan oleh Sun Microsoft System. Hmm. Ya. Nah,
Pada praktikum ini dikembangkan aplikasi Pulihin, yaitu platform pelayanan konsultasi kesehatan mental berbasis digital. Aplikasi dibangun menggunakan Java pada Apache NetBeans ID 27 dan menggunakan Supabase PostgreSQL sebagai database untuk menyimpan data pengguna janji temu pembayaran secara terstruktur. Tujuannya yaitu mempelajari koneksi Java dengan database PostgreSQL, mengelola dan data menggunakan database terpusat, mengimplementasikan operasi CRUD pada aplikasi, membangun aplikasi konsultasi kesehatan mental berbasis database. Next. Landasan teorinya yaitu yang pertama Java. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek bersifat platform independen karena menggunakan Java Virtual Machine atau JVM. Java banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop, web, maupun mobil karena memiliki tingkat keamanan dan portabilitas yang tinggi. Dua, Database Management System atau DBMS. Database Management System merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data secara terstruktur. Penggunaan DBMS memungkinkan data tersimpan dengan lebih aman, konsisten, dan mudah digunakan. Dikelola. 3. PostgreSQL dan Supabase. PostgreSQL adalah sistem manajemen berbasis data relasional yang bersifat open source dan mendukung berbagai fitur pengelolaan data. Dan Supabase merupakan platform yang menyediakan pelayanan database PostgreSQL berbasis cloud, sehingga memudahkan pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola server database secara langsung. 4. JDBC atau Java Database Connectivity. JDBC merupakan API yang digunakan API yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database. Melalui JDBC, aplikasi dapat melakukan proses CRUD atau Create, Read, Update, Delete terhadap data yang tersimpan di database. 5. Apache NetBeans ID. Apache NetBeans adalah Integrated Development Environment atau IDE yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Java. NetBeans menyediakan fitur editor kode, debugger, dan GUI builder yang memudahkan proses pengembangan aplikasi. Next. Perancangan sistem Pulihin. Yang pertama, teknologi yang digunakan adalah Apache NetBeans. ID Apache NetBeans 2 Java SE, 3 JDK 25, 4 Supabase atau PostgreSQL. Nomor 6 ID Text PDF. Alur yang digunakan yaitu pertama, user melakukan registrasi akun. Data disimpan ke database PostgreSQL. User login menggunakan akun yang telah dibuat. Pasien membuat janji temu dengan konselor. Konselor melakukan konfirmasi janji temu. Pasien melakukan pembayaran. Konselor mengonfirmasi pembayaran. Perancangannya yaitu database dirancang menggunakan IRD dan terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu user, pasien, konselor, janji temu, dan pembayaran. Next. Baik, saya akan lanjutkan, tapi sebelum saya membahas mengenai implementasi sistem, saya akan menyebutkan beberapa form yang telah kami buat pada Java yang ada di Apache NetBeans. Yang pertama ada form login, form registrasi, yang ketiga ada form dashboard pasien, yang keempat ada form janji temu, yang kelima ada form status janji temu, yang keenam ada form pembayaran, yang ketujuh ada form dashboard konselor, yang kedelapan ada form jadwal janji temu, yang kesembilan ada form konfirmasi janji temu, dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu form konfirmasi ke pembayaran. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi sistem. Yang pertama ada implementasi database. Database pada aplikasi Pulihin diimplementasikan menggunakan Supabase yang berbasis PostgreSQL. Database digunakan untuk menyimpan data pengguna, data konselor, data janji temu, serta data pembayaran secara terpusat. Yang kedua ada implementasi koneksi database. Koneksi antara aplikasi Java dan database PostgreSQL dilakukan menggunakan PostgreSQL JDBC driver. Konfigurasi koneksi dibuat pada kelas koneksi.java dengan mendefinisikan URL database, username, dan password. Kemudian dihubungkan menggunakan method getConnection. Ketiga ada implementasi program. Aplikasi dikembangkan menggunakan Apache NetBeans IDE 27 dengan bahasa pemrograman Java. Implementasi sistem terdiri dari beberapa form utama yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, setiap form itu terhubung langsung dengan database sehingga data dapat diproses dan disimpan secara otomatis. Selanjutnya ada hasil implementasi. Sistem berhasil mengintegrasikan Java dengan PostgreSQL melalui Supabase sehingga pengguna dapat melakukan registrasi, login, membuat janji temu, melakukan pembayaran, serta melihat status konsultasi secara real time. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur Apache NetBeans IDE. Nah, di sini kami menggunakan OOP, Object Oriented Programming, untuk menyusun program berbasis objek dan kelas di mana kelas dan objek berfungsi sebagai blueprint dan instansi dalam sistem. Nah, inheritance digunakan untuk mewariskan sifat dari superclass ke subclass sehingga kode lebih efisien dan terstruktur. Selain itu ada CLI atau Command Line Interface dimanfaatkan sebagai antarmuka berbasis teks untuk menjalankan program. Sedangkan Graphic User Interface atau GUI yang dibangun menggunakan NetBeans menyediakan antarmuka grafis berupa form aplikasi yang interaktif.
Selanjutnya, ada variabel dan data types digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam program, sementara operators memungkinkan pelaksanaan operasi aritmatika, relasional, logika, dan penugasan. Selanjutnya, ada array diterapkan untuk menyimpan kumpulan data bertipe sama secara terorganisir, dan PostgreSQL melalui JDBC digunakan sebagai koleksi database dari aplikasi Java. Nah, kesimpulan dari Fundamentals of Java Programming yaitu Fundamentals of Java Programming membantu pengembangan perangkat lunak secara terstruktur dan berorientasi objek. Java menyediakan berbagai fitur seperti OOP, GUI, dan CLI untuk membangun aplikasi yang portable dan scalable. Nah, aplikasi Pulih-in berhasil mengintegrasikan data pasien, konselor, sesi, dan riwayat konseling saat dan layanan kesehatan mental secara lebih mudah dan terdigitalisasi. Sekian. Jika itu kemudian, nah di sini kita akan membahas dari Python tersebut. Di sini ada beberapa pengertian Python dengan Excel. Data Science adalah bidang studi berbasis pengetahuan yang diintegrasikan, statistika, pembelajaran mesin, analisis prediktif, dan ilmu komputer untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sedangkan Python merupakan bahasa pemrograman tertinggi yang pertama kali dirilis oleh Guido van Rossum pada 1951, di mana Python menjadi salah satu bahasa paling populer di dunia dalam ilmu data, pembangunan aplikasi web, dan otomatisasi. Sedangkan Excel ini adalah add-in pada Microsoft Excel yang menyediakan dari 240 basis data mulai dari deskriptif, diferensial, hingga multivariat. Keunggulannya terletak pada integrasinya langsung dengan Excel sehingga pengguna tidak perlu mempelajari aplikasi baru. Kemudian pada platform ini gunakan salary prediction dataset dari info dari Kaggle yang informasinya berisi gaji karyawan berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan pengalaman kerja. Dari dataset ini digunakan untuk membangun model prediksi gaji menggunakan kombinasi Python dan Excel. Kemudian ada pun tujuan dari platform ini adalah yang pertama memahami penggunaan dan dasar penggunaan Python, kedua memahami konsep data science, ketiga memahami penggunaan Python dalam data science, dan yang keempat itu memahami penggunaan Excel dan model regresi linear. Oke. Nah, kemudian ada landasan teori. Nah, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk mempermudah pengembangan program dengan sintaks yang sederhana, fleksibel, dan banyak digunakan dalam aplikasi ilmiah dan kecerdasan buatan. Sedangkan Excel adalah perangkat statistik untuk mengotak dan menganalisis hubungan antar variabel melalui berbagai metode seperti regresi, analisis komponen utama, dan desain faktorial. Kemudian ada pun library Python yang digunakan itu diantaranya adalah Pandas, itu digunakan untuk memanipulasi dan analisis data komputasi numerik dan operasi array di dimensi. Kemudian ada Matplotlib untuk pembuatan grafik seperti statistik berbasis Matplotlib. Kemudian ada Stern, itu digunakan untuk algoritma machine learning termasuk prediction visualisasi frekuensi teks. Next. Itu Octane digunakan untuk mendapatkan data dari sumber valid seperti Kaggle, GitHub, dan lain-lain. S-nya itu Stroke digunakan untuk membersihkan data seperti menghapus duplikat, isi nilai kosong, dan konversi format. E-nya itu Explore, itu dibantu eksplorasi awal untuk memahami pola dan distribusi data. M-nya itu model, digunakan untuk membangun model prediksi menggunakan regresi linear. Kemudian N-nya itu interpret, digunakan untuk menafsirkan hasil secara objektif untuk mengambil keputusan. Next. Nah, kemudian ada kumpulan data. Ini kami mengambil nama dataset yang kami ambil itu salary prediction dataset, di mana sumbernya itu dari Kaggle, jumlah basisnya itu 305 data, dan jumlah kolom itu 6 atribut. Nah, untuk hasil dari dataset yang kami ambil dapat dilihat pada tabel. Kemudian kondisi awal dataset yang kami ambil itu memiliki missing value atau kosongan data itu 2 data kosong pada setiap kolom. Itu pada 12 nilai, pada total itu 12 nilai hilang. Kemudian dataset ini bersifat dirty data yang dan memerlukan proses data cleansing. Kemudian ada pun formulasi permasalahan itu dapat dilihat pada tabel. Oke, next. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pengolahan data, yaitu yang pertama adalah data cleansing dan editing. Yang pertama, kita melakukan pengolahan data di mana dataset Kaggle diunggah ke situs notebook lewat anak panel Navigator melalui kode id.read/. Dan selanjutnya kita melakukan pengecekan missing value menggunakan kode df.isNaSum mendeteksi 2 nilai kosong per kolom, dan untuk menghapusnya itu kita bisa menggunakan df.dropna, dan data yang berkurang itu dari 375 menjadi 373. Dan selanjutnya kita melakukan pengecekan duplikat menggunakan df.duplikat.sum, yaitu mendeteksi 49 data duplikat dan dihapus dengan kode df.dropna duplikat, dan data bersihnya itu ada 324 baris. Selanjutnya kita melakukan pengecekan outlier, yaitu pengecekan baris logis dan metode
IQR menunjukkan hasil null outlier. Dan yang terakhir itu adalah output, di mana data bersih disimpan sebagai salary data cleans.csv. Setelah data bersih, kita lakukan data visualisasi. Yang pertama itu ada heat map, yaitu menunjukkan korelasi antara age dan years of experience yang sangat tinggi, yaitu 0,98. Nah, data pemilihan years of experience ini sebagai variable X, yaitu model regresi dan korelasi antara age dan salary sebesar 0,92. Selanjutnya itu ada scatter plot, yaitu mempertegas hubungan linear positif kuat antara pengalaman kerja dan usia. Selanjutnya itu ada line chart, yaitu rata-rata usia karyawan meningkat sesuai tingkat pendidikan, yaitu Bachelar ada 32,29 tahun, dan Master itu ada 40,54 tahun, dan PhD itu ada 4,62 tahun. Selanjutnya itu ada bar chart, yaitu menampilkan perbandingan distribusi usia antara karyawan laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya ada pie chart, yaitu menampilkan proporsi tingkat pendidikan yang didominasi oleh lulusan Bachelar. Yang terakhir itu ada work, itu salah satu jabatan yang paling sering muncul itu adalah marketing manager junior dan senior. Masuk kita ke bagian terakhir yaitu implementasi regresi linear. Yang pertama itu menggunakan Python dengan library scikit-learn, yaitu variable X yang digunakan adalah years of experience dan variable Y adalah A. Dipilih berdasarkan korelasi tertinggi yang ditemukan di heatmap sebelumnya. Nah, sebelum pemodelan kami menerapkan normalisasi z-score dengan rumus z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Nah, tujuannya agar skala data seragam dan dari model yang dibangun ini diperoleh koefisien atau W sebesar 7,0255. Nah, selanjutnya ada intercept atau B sebesar 37,327 dan dari nilai ini MSE-nya sebesar 1,06. Nah, nilai MSE yang kecil ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi dengan baik scatter plot hasil regresi memperlihatkan garis merah yang sangat sesuai dengan sebaran data biru. Dan hasil prediksi disimpan sebagai file CSV. Yang kedua itu menggunakan Excel stat, di mana dataset diimport Excel, kemudian analisis regresi linear dijalankan melalui menu modeling data. Nah, bersama modeling yang dihasilkan adalah X sama dengan 26,140 ditambah 1,083 dikali years of experience. Maka dihasilkan nilai R kuadrat mencapai 0,986, yang artinya 98,6% variabilitas usia karyawan dapat dijelaskan oleh pengalaman kerja. Nah, tingkat signifikan P kurang dari 0,001 yang berarti modal sangat valid secara statistik. Selanjutnya masuk kita ke dalam kesimpulan, di mana kesimpulan dari modul 3 ini, yang pertama itu ada Python terbukti sangat relevan untuk data science berkat sintaks yang bersih, fleksibel, dan ekosistem library yang sangat luas seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan scikit-learn. Yang kedua ada Cyclus OSM berhasil diterapkan, yang dimana dari data cleaning itu ada 12 missing value dan 50 duplikat. Lalu ada eksplorasi, visualisasi ini dari dan jabatan dominan itu ada marketing dan manajer, dan PhD memiliki rata-rata usia tertinggi yaitu 44,62 tahun. Dan yang terakhir ada kombinasi Python dan Excel stat yang menghasilkan analisis yang lebih terstruktur dan akurat. Jadi model Excel stat ini menunjukkan R kuadrat itu sama dengan 0,985 dengan P lebih kecil dari 0,001. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi yang kami sajikan pada pagi hari ini. Sekian dari materi kami, namun sebelum itu kami melampirkan beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian untuk presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.